Maka Muhammad itu martabat yang ketiga. Yang kodim itu niscaya tidak akan kita buka. Martabat yang keempat itulah yang Muhammad. Jasad maksudnya ya. Jasad maksudnya itulah martabat yang keempat. Itulah Muhammad. Tiada nyata bayang-bayang. Yang tiga kodim jua. Nah ini dibalik dia. Yang tiga itu kodim jua ya. Dari sifat ya. Dari nyawa, hati dan jasad itu kodim jua. Dikatakan di sini ya. Maka mahal bayang-bayang itu, sebenarnya bayang-bayang itu mahal sebenarnya karena susah dipahami ya. Tingginya dan ceraiannya. Tingginya dan ceraiannya dengan yang empunya bayang-bayang dan mustahil juga ada bayang-bayang lain. Tidak mungkin ada bayang-bayang lain daripada wujud empunya bayang. Nah itu. Dan mustahil ia berdiri dengan sendirinya bayang-bayang itu. Tidak mungkin. Badan ini maksudnya bayang itu badan ini ya. Tidak mungkin bayang-bayang itu akan berdiri dengan sendirinya. Dalam arti tidak mungkin badan ini bisa melakukan segala hal. Segala sesuatu itu tanpa ada wujud empunya bayang. Itu maksudnya. Dengan tiada zat empunya bayang-bayang. Dan mustahil pula akan bergerak yang empunya bayang dengan tiada digerakkan jua adanya. Tidak mungkin badan ini akan bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Begitu maksudnya di dalam kitab di sini ya. Kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu. Kita disuruh mengetahui segala sesuatu ya. Akan nama Allah dan nama Muhammad. Karena sekalian manusia atau sesuatu itu suci daripada nama Allah dan Muhammad. Ya, nah itu kita harus mengetahui nama Allah dan Muhammad. Kalau Muhammad itu ya, nama Muhammad itu mim ini di kepala, batas leher ya. Ha itu di dada, mim punggung, kaki, berikut hati dan jantung. Ha itu di dada, ya. Muhammad. Dari pusar ke bawah berikut kaki itu dal. Maka berbunyilah Muhammad. Nah itu. Itulah tempatnya Muhammad. Berarti ada di dalam diri manusia atau di dalam tubuh kita ini. Maka nama Allah pada tubuh kita yaitu kelima jari. Nama Allah pada tubuh kita ini kelima jari ya. Perhatikan baik-baik. Kelima jari ini nama Allah. Jari kelingking ini huruf alif ya. Jari manis ini huruf lam sifat. Jari tengah ini lam akhir, lam asma. Telunjuk dan ibu jari ini adalah huruf H. Maka berlapaskan Allah di kelima jari ini. Nah, berlapaskan Allah di kelima jari ini. Besok boleh ditulis ya. Ditempel tangannya di buku atau di kertas. Baru diikuti dengan pena. Baru renungkan baik-baik benar atau tidak. Yang saya katakan ini bahwa kalimat Allah berada di telapak tangan ini. Berada di kelima jari kita ini. Maka orang yang selalu menggunakan tenaga dalam ya, orang yang menggunakan atau pengobatan selalu dia pegang dengan tangan. Kalau orang yang mendalam, maksudnya mendalam ilmu pengetahuannya, dan juga orang yang menggunakan tenaga dalam pasti dia menggunakan tangan. Nah, tangan ini disertai Allah maksudnya, disertai Allah karena kalimat Allah itu ada di kelima jari kita ini. Dan kalimat Allah ini perlu kita ketahui juga ya. Kalimat Allah itu nama zatnya. Nama zatnya Allah itu Allah nama zatnya. Itu. Maka lapaskanlah kalimat Allah itu. Lapaskanlah nama zatnya Allah ini di dalam diri manusia. Di dalam diri kita sendiri. Seperti contoh di dalam batin kita ya. Itu.
di dalam batin kita, supaya benar-benar hidup batin kita, maka lapaskanlah kalimah Allah ini dengan beserta napas. Maka keluar masuknya napas, kita bunyikan Allah. Masuknya, ingat penyatuan diri kepada Allah, ingat Allah maksudnya. Hembuskan keluar dengan kalimah Allah juga, supaya menjadi hembusan napas kepasrahan. Hembusan napas kepasrahan. Supaya menjadi napas Allah, iringi dengan kalimah Allah keluar masuknya napas. Sebenarnya kalau aslinya suara napas itu hu Allah bunyinya. Hu itu ke dalam, Allah itu keluar. Hu, tarik napas ke dalam, Allah keluar. Hu Allah. Hu Allah itu asli suara napas. Tapi karena sekarang berhubung sudah dari 99 ilmu ada yang ke-100-nya yang mampu mengalahkan 99, yaitu Allah. Dari 99 kitab ada yang ke-100-nya mampu mengalahkan 99. Mana dia? Allah. Maka kalimah Allah inilah nama zatnya Allah. Itu maka bunyikanlah kalimah Allah ini di dalam batin kita, di dalam hati kita, bukan menggunakan hukum fi'li, bukan menggunakan hukum lidah ya. Karena orang yang mendalam ilmu itu sudah hilang hukum fi'li itu, hilang hukum qauli itu. Yang digunakan hukum kalbu. Maka ketiga hukum ini sebenarnya harus berfungsi semua, hukum fi'li, qauli dan kalbu. Semua itu berfungsi. Nah, seperti contoh ya, kalau kita sholat 5 waktu, kalau kita hilangkan ketiga hukum ini, imam diam jadinya. Tidak paham kita. Maka kalau orang berjamaah, ahli sunnah wal jamaah, memang harus menggunakan ketiga hukum ini atau hukum fi'li, qauli dan kalbu. Tapi yang benar itu adalah hukum kalbu. Nah itu, maka kalau kita jadi makmum, kita bisa menggunakan hukum kalbu. Dalam artinya kan karena kita tidak bersuara. Kalau imam kan dia harus bersuara. Nah itu. Kecuali pada waktu zuhur dan asar. Kalau pada waktu zuhur dan asar itu makruh hukumnya. Untuk kita membaca keras. Maka semua itu dibaca di dalam hati. Kalau sholat zuhur dan asar atau imam itu menggunakan batin begitu. Kecuali Allahu Akbar sami Allah liman hamidah, kecuali yang itu. Nah itu. Maka kalimat Allah itu ada dalam kelima jari kita. Dan Muhammad itu ada di kepala, dada, punggung, dan kaki. Maaf dulu ya. Ya karena suara agak leher agak gatal. Gara-gara kesalahan teknik kemarin waktu kita di kota, jadi selalu minum es malah tenggorokan jadi hilang. Ya sabar saja. Adapun nama Muhammad yang ada pada tubuh kita 4 jua, ya seperti yang saya ucapkan tadi. Di kepala, dada, punggung, dan kaki berbunyi Muhammad. Mim, ha, mim, dal yang berbunyi Muhammad. Di sini ada asyhadu. Ada kalimat asyhadu ya. Alif, sin, ha, dan dal yang berbunyi asyhadu. Alif ini adalah zat ya, tempatnya di kepala. Roh maksudnya di sini ya. Nah, sin ini tangan. Sin ini adalah tangan. Berikut tubuh maksudnya. Karena tempatnya tangan ini di bagian tubuh. Nah, ha ini adalah pinggang. Ya sekalian tubuh juga tempatnya. Ha, maka ada ha dada. Kaki ini adalah huruf dal. Maka berbunyi asyhadu. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua itu ada di dalam diri manusia. Ini cara pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada mim, ha, mim, dal yang berbunyi Muhammad ya, sudah tadi ya. Tapi ini kita lebih memperjelas lagi karena di dalam kitab seperti itu caranya. Mim itu kepala, tubuh. Ha itu adalah tubuh dan tangan. Pinggang itu adalah mim atau berikut punggung begitu. Dal itu adalah kaki. Maka berbunyilah Muhammad di dalam diri manusia. Begitu. Maka antara Allah dan Muhammad ada di dalam diri manusia. Bermula zikir hak itu
tiada dikatakan, mungkin terlalu kencang suara ya, kecilkan sedikit kayaknya. Ya mudah-mudahan bisa didengar, karena terlalu kencang ini semakin gatal leher ini. Bermula zikir hak itu tiada dikatakan dengan lidah. Hanya diingat mengenalnya di dalam hati, hanya Allah dari karena Allah. Nah, itu. Hanya Allah dari karena Allah. Tiada diucapkan dengan lidah zikir hak itu, maka menggunakan batin. Semua apapun bacaan, ya, apapun bacaan, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat, usahakan ikut napas. Sekalipun di dalam sholat kita, barengi dengan napas. Karena kalau kita sudah barengi kalimah demi kalimah itu dengan napas, suara napas kita, menjadilah napas kalimah itu. Menjadilah napas Allah sebenarnya. Nah, itu cara-cara yang sempurna, cara yang lebih benar. Maka ikutilah napas, barengi dengan napas. Nah, itu seperti itulah caranya. Karena kalau kita barengi dengan napas, disertai napas, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang di atas makrifat, malah musyahadah. Karena syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sekarang yang kelimanya itu adalah musyahadah, yang keenam mukasafah, dan yang ketujuh mahabbah. Nah, itu tingkatan ilmu, dan inilah sebagai perjalanan para wali, para ulama, umaroh, dan anbiya. Nah, maka tidak perlu kita permasalahkan hal-hal yang seperti ini, karena orang-orang yang mendalam ilmu itu sudah hanya diam yang ada sebenarnya. Maka tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipermasalahkan. Nah, itu. Karena agama bukan untuk kita berdebat, bukan untuk kita bercecok, bukan untuk kita berpecah belah. Tunjukkanlah kesabaran kita. Khususnya kita dalam pengkajian jati diri ini, tunjukkanlah akhlak dan budi pekerti kita yang baik. Nah, itu. Kita harus menjadi orang yang sabar, karena sesungguhnya orang sabar itu adalah kekasih Allah. Insya Allah seperti itulah caranya kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah sami'un, Allah basirun, Allah alimun. Artinya Allah yang mendengar. Nah, itu, tapi ingat ya, bedakan antara telinga dan pendengar. Kan sering kita lontarkan di konten-konten yang lalu, ya. Bedakan antara telinga dan pendengar. Insya Allah sudah dipahami maksud dan tujuannya di sini, ya. Kalau kita tidak bisa membedakan antara luar dan dalam, nah disinilah yang akan membuat kita keliru dalam mempelajari ilmu. Nah, itu, maka ilmu yang mendalam ini atau ilmu batin ini tidak sembarang diungkapkan, tidak sembarang diajarkan. Itu akan menimbulkan permasalahan besar. Maka kalau kita tidak betul-betul menguraikan dan mengungkapkan sedetil mungkin supaya orang bisa memahami, bisa mengerti, makanya saya juga malas sebenarnya mengeluarkan ilmu ini. Maka orang-orang terdahulu kita yang sebagai pembawa ilmu batin ini kebanyakan tidak mau mengajarkan salah-salah, apalagi sedikit-sedikit, apalagi mengajarkan setengah-setengah, sepotong-sepotong, tidak enak kedengarannya. Maka janganlah ikuti konten ini dengan sepotong-sepotong atau di skip-skip. Jangan mempelajari satunya saja, satu, kedua, dan ketiganya saja. Diikuti semua supaya tahu maksud dan tujuannya menyeluruh dari awal kitab sampai akhirnya kitab nanti. Insya Allah seperti itu caranya. Kalau kita skip-skip dia, kalau kita potong-potong dia, kalau nonton cuma satu saja, bagaimana mau bisa memahami ilmu? Kita harus nekat berjuang. Nah, yang akan menggagalkan kita dalam ilmu pengenalan ini adalah bimbang, ragu, dan bosan. Sabar dulu ya, leher gatal ini karena nah, kalau kita sudah bimbang, kalau kita sudah ragu, kalau kita sudah bosan, maka kita akan gagal dalam pengenalan jati diri kita. Allah sami'un, Allah basirun, Allah alimun. Artinya Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Nah, itu Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Nah, itu berarti pelihatnya Allah begitu saja, pendengarnya Allah begitu saja. Tapi bedakan antara mata dengan pelihat. Nah, itu Allah yang mengetahui, maka
Allah yang mengetahui segala sesuatunya ini, bukan kita yang mampu dan bisa mengetahui segala sesuatunya, melainkan Allah. Tetap kembali kepada Allah, yaitu dari Allah untuk Allah, dengan Allah. Itu kunci ilmu, hafalkan itu. Dan Allah yang ada hadir, Allah yang ada hadir di dalam diri manusia. Nah itu. Maka jangan sekali-kali kita merasa jauh dengan Allah, sesungguhnya tidak akan bisa bertemu dengan Allah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir, Allah ma'imul amat. Nah, Allah ma'imul amat ini Allah yang menjadi kesempurnaan, Allah menjadi kemuliaan, Allah yang beserta maksudnya. Ma'imul amatnya, Allah menjadi ma'imul amatnya, menjadi kesempurnaan di dalam diri manusia itu adalah Allah atau kesempurnaannya. Kullu nafsin darajatu al-fasyahidu. Artinya barang siapa tiap-tiap bernapas dengan zikir, ya, barang siapa yang tiap-tiap bernapas, setiap napasnya maksudnya dengan zikir atau dengan kalimat Allah dengan zikir adalah pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati di dalam perjuangan Rasulullah, seperti contoh perang Badar, perang Parit, perang Uhud dan lain sebagainya. Pada zaman-zaman Rasulullah itu orang-orang yang mati syahid karena perang membela agama Allah. Nah, itu orang yang mati syahid. Maka kita akan tergolong seperti itu apabila kita mengikuti zikir kita dengan kalimah-kalimah Allah, tapi beserta napas dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyata. Allah itu nyata sebenarnya. Allah serta, karena Allah itu selalu menyertai di dalam diri manusia. Artinya barang siapa memanjangkan zikirnya serta Allah, nah, barang siapa yang memanjangkan zikirnya selalu beserta Allah, maka diampuni oleh Allah 1000 dosanya. Nah itu. Maka akan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 dosa. Nah itu. Ini perkataan kitab ini, bukan kita mengada-ada ini, supaya kita jangan keliru ya. Supaya kita jangan keliru. Supaya jangan sampai salah duga, dalam artinya dikira kita membuat-buat. Bukan, tidak ada. Ini asli kitab yang dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Kitab ini kalau mau tahu ya. Dan berikut dilanjutkan oleh Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani. Ini yang memegang dan membawa kitab ini. Apa tadi? Allah nyata, Allah serta. Artinya barang siapa memanjangkan zikirnya beserta Allah, maka diampuni oleh Allah 1000 dosanya. Dan sekali ia mengatakan dengan napas, beserta napas maksudnya, serta sungguh-sungguh hatinya betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah, kepada Allah, dan ikhlas, dan masuk di dalamnya martabat musyahadah. Berarti kita kalau kita berzikir atau ingat Allah atau menyebut Allah beserta napas kita, bareng dengan napas kita, masuklah kita dalam tingkatan yang kelima, musyahadah, di atas ma'rifat. Nah itu, musyahadah menyepi berhalwat untuk membuktikan kebenaran Allah. Maka kita harus buka ilmu pengenalan kita ini melalui ilmu mukasyafah yang pernah kita lontarkan di konten-konten yang lalu, supaya kita tidak kebingungan, supaya tidak melalui saya saja, supaya benar-benar kita menjadi orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah melalui Allah. Nah itu, maka pakailah ilmu mukasyafah yang bisa membuka ilmu Allah ini, ilmu sejati ini, ilmu batin ini, begitu. Supaya benar-benar timbul iman dan keyakinan kita. Itulah namanya ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah melalui Allah, begitu. Maka kita berguru, bukan guru yang bisa menyelamatkan kita, bukan. Kita sendiri yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kita berguru untuk kita menggurui diri kita sendiri. Karena di dalam diri ini adalah sesungguhnya Allah yang menghidupkan kita, yang punya daya, yang punya gerak, dan punya memiliki segala sesuatunya, itu adalah Allah.
maka kita berguru untuk kita menggurui diri kita sendiri. Maka guru yang mursyid itu adalah Allah, begitu saja. Maka kita bertanya kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah dengan ilmu mukasyafah yang telah kita lontarkan di konten-konten yang lalu. Seperti itu. Supaya kita menjadi ma'rifatullah, mengenal Allah melalui Allah. Insya Allah seperti itulah caranya, cara yang baik. Bukan melalui kitab, bukan mulai itu dalil namanya. Kalau melalui kitab itu. Kalau melalui saya nanti kurang percaya nanti. Kurang percaya. Maka supaya timbul keyakinan yang mutlak, yang hak, yang hakiki, kita harus buktikan dengan sendiri. Seperti apa adanya yang ada pada diri saya sendiri. Insya Allah dan izin Allah. Kalau saya sudah tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Sudah kuat, sudah kokoh seperti batu karang. Sekalipun walau diterjang dengan ombak, tidak akan bisa tergoyahkan. Insya Allah seperti itu. Itulah iman yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dan masuk di dalamnya martabat musyahadah yang ditunjuk sekira-kiranya panak diri. Nah, seperti orang yang lenyap, tenggelam di dalam samudranya Allah. Nah itu, tenggelam panak diri. Panak itu panaul pana. Lenyap di dalam Allah, begitu saja. Panak diri sekaliannya. Semua apa yang ada di dalam diri ini, bahkan semua apa yang ada di luar diri ini, kembalikanlah semua itu kepada Allah. Begitu maksudnya. Dan daya diri, kemampuan diri ini sudah tiada. Sudah tiada daya. Tiada kehendak. Tiada kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalam. Kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah semuanya. Tiada syariat, tiada tarekat, tiada hakikat, tiada makrifat, tiada musyahadah, tiada mukasyafah, dan tiada mahabbah kecuali Allah, kecuali mahabbahnya Allah. Begitu saja. Itu yaitu dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Begitu. Di dalam kudrat Allah, nah, di dalam kuasa Allah dan iradat Allah, di dalam kehendak Allah, ya, yakni di dalam ilmu Allah yang qadim. Yang Allah itu di dalam ilmu tempatnya. Maka kalau kita tidak mengetahui ilmu, inilah kalau setengah-setengah pengetahuan kita, setengah-setengah ilmu kita, maka timbullah percecokan, perdebatan, permasalahan yang begini, begitu dan lain sebagainya. Maka sabar, sabar dan sabar. Insya Allah orang sabar itu adalah kekasih Allah. Sekalipun kita dihujat, sekalipun kita dicaci maki, dihina, insya Allah kita harus banyak-banyak menjalankan kesabaran. Karena Rasulullah seperti itulah caranya Rasulullah menunjukkan akhlakul karimah. Nah itu. Tiada mempunyai diri. Nah, tiada mempunyai diri. Sudah? Tiada mempunyai diri dan tiada mempunyai makrifat. Tiada mempunyai kuasa, tiada mempunyai hakikat, atau tiada mempunyai sifat Allah, yang tiada mempunyai nama dan tiada mempunyai fi'il atau kalam, ya, atau fi'il itu hukum fi'li itu, hukum fi'li, hukum lidah itu, tiada mempunyai fi'il tarekat, tiada mempunyai syariat, dan af'al Allah tiada ada kecuali Allah. Nah itu. Semua itu adalah atas kehendak Allah, semua itu adalah milik Allah. Adapun alam insan itu sifat kamal, ya. Adapun alam insan itu sifat kamal atau kesempurnaan Allah. Begitu. Kesempurnaan Allah. Sir yaitu kidam, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat, tauhid, merasa alam ijsan, sifat kohar, yakni sifat kekerasan Allah, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini sifat kekerasannya Allah, ya. Nah itu. Iman berasa atau terasa alam misal, ya, terasa alam misal. Alam misal, alam ijsan dan alam insan, ya. Sifat jamal yaitu sifat keelokan Allah, yaitu sifat keindahan Allah, ya. Keindahan Allah, keelokan Allah, seperti keelokan Allah seperti kita nikmat, enak melihat wanita yang cantik atau melihat pemandangan yang indah,
Itu kenikmatan itu ya. Itu merupakan kenikmatan ya. Yaitu sama, basar, kalam, sami'un, qadirun, mutakalimun. Islam berasa alam roh. Nah, Islam itu berasa atau terasa alam roh ya, yaitu sifat jalal, yakni kebesaran Allah, yaitu muhalafatuhul lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wujud kidam bako tubuh embun laut dan air. Zikir lidah tatkala sehat badan, maknanya la ilaha illallah. Tatkala sehat badan, zikir lidah, la ilaha illallah itu batin ya. Kita uraikan supaya benar-benar dipahami kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini. La itu mentiadakan segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Sudah tidak ada, lenyap atau tenggelam atau panaul pana. Mautu anta qablal maut. Benar-benar tiada diri. Maksudnya, ya. Ilaha yang ada. Tidak ada yang ada maksudnya. Ilaha. Tiada yang ada. Ha itu menandakan bumi dan langit seisinya. Berikut apa yang ada di dalam diri ini. Ilaha. Yang ada. Tiada yang ada. La itu tiada. Ilaha yang ada, tidak ada yang ada maksudnya di sini. Illa kecuali. Nah, illa itu kecuali atau harful. Ini illa ini kalimat harful, itu kalimat pengecualian ya. Nah, itu Allah, kecuali Allah. Maka semua tenggelam di dalam lautan samudranya Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Itu arti aslinya kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini. La itu mentiadakan, illa itu yang ada, ilaha yang ada, illa kecuali Allah. Maka semua tenggelam di dalam lautan samudranya Allah. Nah itu. Maka tiada yang ada kecuali Allah. Begitu saja. Itu isi atau isi kandungan atau arti yang aslinya di dalam kalimat tauhid ini. Tiada yang ada kecuali Allah. Nah, mungkin demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan sampai ada kekeliruan dan jangan sampai ada salah paham. Dan renungkanlah baik-baik apa maksud dan tujuan yang perkataan yang ada di sini. Bedakan antara luar dan dalam. Dan semua larikan ke dalam, jangan larikan keluar. Maka gunakanlah hukum batin. Hukum fi'li hilangkan dan hukum qauli hilangkan. Bukan dalam arti ditiadakan, bukan seperti itu. Kalau kita tidak bicara bagaimana? Kalau kita tidak bergerak badan ini bagaimana? Ya dalam artinya di dalam mau menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang sah dan sempurna itu adalah pekerjaan batin. Maka ikutilah napas supaya terhitung orang-orang yang bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta napas maksudnya. Maka akan kita mendapatkan 1000 pahala kebaikan, 1000 pahala orang yang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ikuti aturan-aturan yang ada yang dalam perjalanan-perjalanan orang-orang terdahulu kita, seperti para wali-wali Allah, para anbiya, ulama dan umarah seperti ini. Insyaallah kalau dengan saya tidak ada perdebatan, percecokan, permasalahan. Kalau saya tidak pernah mempunyai kelebihan dan tidak pernah mempunyai ilmu dan tidak pernah mempunyai daya dan upaya kecuali Allah, quwata illah, kecuali Allah, karena semua itu adalah atas kehendak Allah, la haula wala yang ada pada diri ini. Maka kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kami akan minta maaf yang sebesar-besarnya yang tidak terhingga, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada yang kata-kata yang dilebihkan dan tidak ada kata-kata yang dikurangkan. Maka sekarang ini kita mulai mempelajari ilmu ini melalui Alkitab, supaya kita jangan keliru, jangan kita didebat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam artinya. Dalam artinya
Kita tidak pernah ada permasalahan dengan mereka dan jangan saling mengganggu karena agama bukan untuk kita berdebat. Ingat itu. Bukan untuk kita bermasalah. Agama bukan untuk kita berpecah belah, bercecok dan lain sebagainya. Insya Allah. Dan kalau ada kata-kata yang tidak baik, yang tidak kedengarnya kurang baik, kurang berkenan di hati, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.